Di sini Bapak akan jelaskan materi lanjutan kita tentang median, modus, sama mean. Kemarin itu terakhir ya, nomor 2. Oke, di sini yang pertama Bapak akan jelaskan contoh dari mean ya. Mean itu kan artinya mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, di sini ada contohnya. Yang bagian A itu adalah katanya data tunggal tak berbobot, sedangkan yang B adalah data tunggal yang berbobot. Oke ya. Untuk jawaban nomor A, mencari nilai rata-rata itu data tunggalnya mudah ya. Dijumlahkan dulu atasnya semua data dijumlahkan dibagi banyaknya data. Di sini datanya 6. Ini ya, 6, 4, 8, 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Bukan karena di belakangnya ini 7 ya, tapi dibagi 7 karena semua data ada 7. 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7 itu adalah total datanya ada 7 data, makanya dia dibuat dibagi 7, dibagi n, berapa banyak n-nya. Kalau 10 suku dia berarti dibagi 10, tergantung datanya ya, untuk mencari nilai rata-ratanya untuk data tunggal yang tak berbobot ini. Kenapa dia dikatakan data tunggal tak berbobot? Karena data tunggal tak berbobot ini dia diuraikan dia semua, 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7 gitu. Kemudian yang B dikatakan data tunggal berbobot dikarenakan sudah diklasifikasikan, yaitu 5 ada 4 kali, 10 ada 6, 15 ada 8, 20 ada 2. Jadi perbedaannya di sini udah nampak ya. Kalau yang A dia dijabarkan, yang B udah diklasifikasikan, nggak dijabarkan lagi. Kalau dijabarkan ini udah banyak kali datanya. Ini kan 5 ada 4, berarti nanti kalau data tak berbobotnya dia seperti ini, 5,5,5,5 sebanyak 4 kan. Lalu 10 ada 6, berarti 10, 10, 10, 10, 10, 10, dan seterusnya gitu. Dijabarkan dia semua kalau dia untuk data tak berbobot gitu. Kalau data yang bagian B dia sudah berbobot, sudah diklasifikasikan. Oke ya. Lalu untuk jawabannya untuk bagian A tadi kan setelah dijumlahkan semua di atas kita bagi 7, hasilnya 8 gitu. Untuk bagian B, nah di sini bagian B dia caranya di sini ada rumusnya ya. F1 dikali X1, F2 kali X2, F3 dikali X3, F4 kali X4. Oke. Berarti ini dia setiap frekuensi mengalihkan data. Ini ya, 5 kali 4 baru 10 kali 6, lalu 15 dikali 8 ditambah lagi 20 dikali 2 dibagi jumlah frekuensinya. Ini dijumlahkan semua. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Oke. Jadi totalnya frekuensinya ada 20. Sedangkan pembilangnya yang di atas tadi perkaliannya 20 tambah 60 tambah 120 ditambah 40 dijumlahkan semuanya lalu dibagi 20, hasilnya adalah 12. Itu dia ya. Kalau dia menggunakan bantuan tabel nanti seperti ini dia. Jadi tinggal dibaginya aja. Hasil akhir yang ini totalnya XI sigma FI kali XI dibagi jumlah data frekuensi N-nya 20 gitu. Oke, paham ya?
Itulah contoh untuk mean data tunggal. Lalu untuk selanjutnya ini adalah mencari mean untuk data distribusi frekuensi. Ini data kelompok ya. Di sini sudah ada contohnya, yang ini ya. Nilainya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Nah, di sini ada dua cara yang mau Bapak jelaskan, yaitu yang pertama, cara pertama itu dengan nilai tengah kelas. Yang cara kedua ini menggunakan simpangan. Oke, yang pertama dulu ya kita bahas. Oke, yang pertama ini mencarinya ada tambahan 2 kolom. Di sini kan hanya ada nilai dan frekuensi, sedangkan yang ini tambahannya ada X, T, dan Fi dikali XT. Oke, ada 2 tambahan kolom. Nah, di sini cara pertama ini nilai Xi ini adalah nilai tengah. Ini nilai tengah. Nilai tengahnya. Nilai tengah ya. Nilai tengahnya. Nilai tengah dari mana? Nilai tengah dari ini kelasnya, setiap kelas. 20 sampai 24 nilai tengahnya 22. Ini 22. Kita buktikan ya. 20, 21, 22, 23, 24. Nilai tengah dari 20 sampai 24 itu adalah 22. Nilai tengahnya 22 ya. Di sini ada 2 seimbang, di sini pun harus 2. Jadi nilai tengahnya 22. Kemudian 25 sampai 29 nilai tengahnya 27. Nilai tengahnya 27 ya ini. 27. Lalu 30 sampai 34 nilai tengahnya 32. 35 sampai 39 nilai tengahnya 37. Oke, jadi itulah dia caranya ya. Cara pertama mencarinya dengan nilai tengah kelas. Inilah kelasnya tadi. Kemudian setelah dapat nilai tengahnya, kita kalikan ke kolom yang tambahan yang kedua. Oke, Fi dikali Xi. Ini kita kalikan. Nilai Fi kali Xi. Jadi 4 dikali 22 hasilnya 88. 8 dikali 27 hasilnya 216. 14 dikali 32 hasilnya 448 dan seterusnya. Lalu kita totalkan hasil akhirnya ini semua diperolehlah 1710. Dan total dari Fi atau sigma Fi adalah 50. Oke. Setelah dapat ini, setelah itu kita masukkan ke rumus rataan untuk data kelompok atau data distribusi frekuensi untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Jadi nilai rata-ratanya menjadi 1710 dibagi 50 hasilnya 34,2. Oke, gampang ya untuk mencari nilai tengahnya. Cara pertamanya dengan menggunakan nilai tengah. Oke, kita lanjut cara keduanya. Cara keduanya ini menggunakan simpangan. Oke. Dengan menggunakan simpangan di sini tambahannya ada 3 kolom. Oke. Di sini tambahannya ada 3 kolom, yaitu kolom XD, kolom DI, dan
kolom FI kali DI. Sedangkan yang pertama tadi cuman tambahannya 2 kolom. Oke, kita lihat perbedaannya. Di sini XT tadi kan nilai tengah. Udah tahu tadi ya, nilai tengahnya 20 ke 24 ini nilai tengahnya 22. 25 sampai 29 nilai tengahnya 27. Dan seterusnya sampai 47. Lalu dari XT ini kita lihat nilai tengahnya lagi. Nilai tengahnya berada di 30. Dari sini, dari simpangan ini kita ambil frekuensi yang tertinggi. Frekuensi tertinggi itu kan 14. Ya kan? Lalu kita lihat di sampingnya. Itulah kita ambil sebagai XT. Yang sudah diarsir di sini ya. Itulah sebagai XS-nya. Rata-rata S-nya. Lalu setelah itu kita cari DI-nya. DI-nya datang dari mana? Ini caranya. Oke, caranya ini kenapa dia minus 10? Oke, biar Bapak jelasin dari mana 10-nya. Ini 10-nya datang dari, tadi kan ini XS-nya 32. Jadi setiap XT mengurangi XS. Jadi ini yang pertama kita ambil 22 ini ya. Ini 22. 22 dikurang 32 hasilnya sama dengan minus 10. Minus 10. Oke, minus 10. Inilah datangnya minus 10. Lalu lanjut lagi kolom yang kedua dari XT 32. 32 terbalik ya. 27 setiap XT mengurangi 32. 27 dikurang 32. Hasilnya minus 5. Nah, inilah dia datangnya minus 5. Lalu 32 juga ikut ya. Walaupun dia sebagai pengurang tetap dikurang. 32 dikurang 32 hasilnya 0. Inilah 0. Lalu 37 lanjut yang selanjutnya di bawahnya 37, jangan terbalik ya. 37 dikurang 32 hasilnya adalah positif 5. Inilah dia positif 5 dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita buat tabel ketiganya adalah perkalian dari FI dikali DI. Makanya dia menghasilkan ini. 4 dikali minus 10 hasilnya minus 40. 8 dikali minus 5 hasilnya minus 40. 14 dikali 0 hasilnya 0 dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita jumlahkan semua dari FI dikali DI. FI dikali DI. Jadi minus 40 ditambah minus 40 ditambah 0 ditambah 60. Ini ya dijumlahkan semuanya. Ini jumlahkan semuanya. Hasilnya menjadi 110. Nanti kalau kalian jumlahkan semuanya pasti jawabannya 110. Kemudian tadi
sigma dari frekuensi ini totalnya 50. Nah, setelah dapat hasilnya, lalu kita masukkan ke rumus cara kedua dengan simpangan, yaitu seperti ini. Oke. Setelah itu, ini XS. XS tadi kan 32. Ini tadi diambil dari frekuensi tertinggi ya. Di samping frekuensi tertinggi itu adalah ini 32 ditambah 110-nya datang dari sini, sigma Fi dikali Di dibagi sigma frekuensinya 50. Jadi dibagikan dulu ini dibagikan dulu, lalu hasilnya dijumlahkan sama 32. 110 dibagi 50 hasilnya 22,2, lalu ditambah 32 hasilnya 34. Oke, itu dia untuk cara yang kedua dengan cara simpangan. Nanti kalau ada soal, kalau Bapak minta, tentukanlah nilai rata-rata dari tabel berikut dengan menggunakan cara simpangan. Kalian ikutilah rumus yang kedua. Kalau Bapak bilang pertanyaannya tentukanlah nilai rata-rata atau mean dari data berikut dengan menggunakan nilai tengah kelas, kalian menggunakan cara yang pertama. Oke, jadi paham ya untuk cara pertama dan cara kedua untuk mencari nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke modus. Modus ini katanya adalah suatu modus suatu data adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, contohnya di sini sudah ada ya. Di sini contohnya untuk yang bagian A. Di sini kan yang bagian A ini kan 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Ini untuk data tunggal ya, data tunggal. Nah, di sini yang bagian A jawabannya 5 modusnya. Kenapa? Karena 5 itu adalah datum yang sering muncul. Angkanya yang sering muncul adalah 5. Walaupun ada angka 7 di situ yang paling tinggi, tapi yang diambil adalah yang sering muncul. Itu bagian A ya. Yang bagian B. Nah, bagian B ini, yang bagian B yang di bawahnya, itu ada 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, dan 8. Nah, di sini modusnya jawabannya ada 2, 6 dan 7. Oke, kalau mencari modus, ada kemungkinan lebih dari 1. Modus ya, ada kemungkinan lebih dari 1. Yaitu di sini 6-nya ada 3 kali dan 7-nya ada 3 kali. Sisanya 5 dan 8 nggak termasuk. Oke. Lalu kita masuk bagian C. Bagian C di sini yang C-nya ya. Di sini ada 5-nya ada 3 kali, 6-nya ada 3 kali, 7-nya ada 3 kali. Jawabannya yang ini tidak mempunyai modus atau tidak ada modus data yang telah tersedia itu. Kenapa tidak mempunyai modus? Karena di bagian C semua datanya habis. 3, 5, 3, 6, ada 3 juga 7. Jadi dari bagian C di sini tidak ada sisanya kan. Kalau kita buat 5, 6, dan 7 ini enggak termasuk modus tiga-tiganya. Karena syaratnya itu dia harus ada sisanya dari suatu data. Kita kan mencari nilai yang terbanyak. Nilai terbanyak atau nilai yang sering muncul dari suatu data. Nah, di bagian C ini nggak termasuk dia kalau contoh seperti ini. Udah habis dia totalnya. Dari 5, 6, dan 7. Oke. Jadi dari situ udah kita pahami ya. Kemudian untuk bagian D. Bagian D di sini udah dibuat bobotnya ya. 5 ada 1, 10 ada 4, 15 ada 5, 20 ada 10, 25 ada 5.
Jadi frekuensi ini menandakan berapa banyaknya angka itu. Jadi si 5 katanya ada 1. Kemudian 10 ada 4. 15 ada 5, 20 ada 10, 25 ada 5. Nah, di sini udah jelas ya. Data yang paling sering muncul itu adalah angka 20. Karena 20 itu muncul sebanyak 10 kali. Jadi itu jawabannya. Oke, paham ya untuk modus data tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada modus untuk data tabel berfrekuensi ya, tabel frekuensi. Nah, di sini contohnya udah ada ya. Dari data pada tabel di samping, tentukan modus data tersebut. Nah, penyelesaiannya di situ frekuensi tertinggi adalah 17 yang terletak pada interval 53 sampai 59. Ini dia ya. 53 sampai 59 adalah frekuensinya 17. Itu langkah pertama, kita tentukan dulu. Sehingga diperoleh TB-nya tepi bawah kelasnya yaitu, nah tadi kan 53 dikurang 59. Kita ambil yang depannya. Tadi depannya kan 53. Nah, dikurang 0,5. 0,5 ini sudah ketetapan. Jadi setiap kelas yang kita temui frekuensi tertingginya, kita kurangi 0,5 supaya memperoleh tepi bawah kelas frekuensi untuk data modus ini ya. Dikurangi 0,5. Jadi hasilnya ini ya, 52,5. Lalu D1-nya itu diperoleh dari 17 dikurang 13. Ini ya. 17 dikurang 13. Ini 17 dikurang 13. Untuk mencari D1-nya. Jadi frekuensi tertinggi dikurangi sama yang di atasnya, dan D2-nya frekuensi tertinggi dikurangi sama yang di bawahnya. 17 dikurang 14. Jadi sudah dapat ya. 17 kurang 13 tadi, D1-nya 4. Ini 4. Lalu D2-nya 17 dikurang 14 hasilnya 3. P ini panjang kelasnya itu jawabannya tadi 7 ya. Panjang kelasnya ada 7. Itu diperoleh dari 39 dikurang 32 ini ya. 39 kurang 32 panjang kelasnya adalah 7. Kalau kita kurangkan lagi 46 ke 39 juga 7, 53 ke 46 juga 7. Semua lah 7 ini, 67 kurang 60 juga 7. Jadi terbukti panjang kelas ini adalah 7. Oke, 7. Nah, sudah dapat datanya semua, sudah dapat TB-nya, sudah dapat D1-nya, sudah dapat D2-nya, sudah diketahui panjang kelasnya adalah 7. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus modus untuk data kelompok ini. TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Oke, dikali P. Nah, di sini TB tadi kan 52,5 ditambah D1 tadi 4 per D1 ini ya. D1 ditambah D2, 4 tambah 3. Jadi 7. Jadi 52,5 ditambah 28 per 7. Dari mana 28? Dari 7 dikali 4. Ini ya. 7 dikali 4 hasilnya 28. Nah, kita bagikan dulu 28 bagi 7 berapa? Lalu ditambah 52,5. 28 bagi 7 kan 4. Jadi 52,5 ditambah 4. Jadi hasilnya 56,5. Nah, itulah dia cara
untuk menyelesaikan modus untuk data kelompok. Oke, paham ya? Oke, sampai di situ dulu penjelasan Bapak. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas lagi tentang median. Oke.